Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Setiawan, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penentuan kaki transistor. Langsung saja simak videonya. Sebelum kita melakukan penentuan kaki pada transistor, ada baiknya kita mengetahui apa itu transistor. Transistor merupakan alat semikonduktor pada sebuah komponen elektronika. Adapun fungsi dari transistor yaitu sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan lain-lain. Pada umumnya, transistor dibagi menjadi dua jenis, yaitu transistor NPN dan transistor PNP. Kemudian, adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan dalam penentuan kaki transistor yaitu di sini saya menggunakan alat multitester analog, kabel probe, dan 4 macam tipe transistor yang berbeda. Ini ada transistor jengkol, transistor tipe KN, transistor tipe TIP, transistor tipe BD. Dan adapun tujuan dari penentuan kaki pada transistor ini yaitu untuk mempermudah kita dalam memasang transistor pada rangkaian elektronika. Karena pada transistor terdapat kaki basis, kolektor, dan emitor, sehingga kita tidak boleh salah dalam meletakkan posisi transistor. Pertama-tama, hal yang harus dilakukan dalam menentukan kaki pada transistor yaitu kita hubungkan dulu kabel probe yang berwarna hitam, kita hubungkan ke min-com, dan kabel probe yang berwarna merah kita hubungkan ke com plus atau probe merah. Setelah itu, kita putar switch pada multitester ke skala kali 1K seperti ini. Kemudian kita kalibrasikan, kita hubungkan kabel probe merah dan kabel probe hitam seperti ini. Apabila menuju ke titik 0 pada display jarum, maka multitester ini siap kita gunakan. Baiklah, terlebih dahulu di sini saya akan menentukan kaki pada transistor tipe TIP32C. Bentuk gambarnya seperti ini, bentuk aslinya seperti ini. Baik, langsung saja. Pertama-tama di sini kita mencari jenis dari transistor TIP ini. Caranya seperti ini. Kita hubungkan kabel probe ke salah satu kaki transistor. Di sini saya menggunakan kabel probe berwarna hitam sebagai acuannya. Kita hubungkan seperti ini. Kemudian kita hubungkan kabel probe berwarna merah ke salah satu kaki transistor. Seperti ini. Ya, tidak naik. Ya, tidak naik. Kita ubah probe acuannya ke probe berwarna merah seperti ini. Ya, naik 1, syaratnya harus naik 2. Ya, naik 2. Berarti jenis dari transistor ini yaitu jenis NPN karena menggunakan kabel probe berwarna merah sebagai acuannya. Kemudian di sini kita akan mencari kaki basis pada transistor TIP32C ini. Caranya kita hubungkan kabel probe berwarna merah sebagai acuannya seperti ini. Kemudian kita hubungkan kabel probe berwarna hitam ke salah satu kaki pada transistor. Ya, di sini terlihat pada kaki transistor naik 1, naik 2. Jika naik, maka basis terletak pada kaki bagian paling kiri ini. Berarti ini adalah basisnya. Kemudian kita mencari bagian kolektor. Cara mencari bagian kolektornya di sini menurut data dari Google tentang penempatan kaki pada transistor, jika kaki basis terletak pada bagian kaki yang paling kiri ini, maka letak kolektor dan emitor berada di sini. Di tengah ini adalah letak kolektornya, dan di paling kanan, kaki paling kanan ini adalah bagian emitornya. Berlaku jika penempatan transistor seperti ini. Bagian yang ada nama-nama tipenya harus di depan seperti ini ya. Baiklah, yang kedua di sini saya akan menentukan kaki pada transistor tipe BD139. Bentuk gambarnya seperti ini, bentuk aslinya seperti ini. Langsung saja, yang pertama-tama kita tentukan dulu jenis dari transistor tipe BD139 ini. Caranya kita hubungkan kabel probe. Di sini saya menggunakan kabel probe berwarna hitam ke salah satu kaki pada transistor seperti ini. Ya, naik 1. Syaratnya harus naik 2. Ya, naik 2. Berarti jenis dari transistor ini yaitu jenis PNP karena menggunakan probe hitam sebagai acuannya. Kemudian di sini kita akan mencari kaki basis pada transistor tipe BD139 ini. Caranya seperti ini. Kita hubungkan kabel probe ke salah satu kaki pada transistor. Kemudian di sini saya menggunakan kabel probe berwarna hitam seperti ini. Ya. Kita hubungkan kabel probe merah ke salah satu kaki pada transistor ini. Di sini bisa kita lihat naik 1, naik 2. Berarti letak basis berada di bagian kaki yang paling kanan ini. Terus dulu kaki basisnya berada letak di sini. Kemudian untuk mencari kaki emitor dan kolektornya, menurut data dari Google tentang penempatan kaki pada transistor, jika letak kaki basis berada di bagian paling kanan, maka letak kolektor berada pada bagian tengah seperti ini, dan letak emitor di bagian paling kiri seperti ini.
Berlaku jika posisi transistor dalam penentuan kaki seperti ini, yang ada angkanya di depan seperti ini, tidak boleh terbalik seperti ini, ya. Kemudian yang ketiga, di sini saya akan menentukan kaki transistor tipe KN2222. Bentuknya seperti ini, bentuk aslinya seperti ini. Langsung saja kita tentukan. Pertama-tama kita mencari jenis dari transistor tipe KN22 ini. Caranya kita hubungkan kabel probe ke salah satu kaki pada transistor ini. Di sini saya menggunakan probe merah sebagai acuannya. Kita hubungkan seperti ini. Kemudian kabel probe berwarna hitam kita hubungkan ke salah satu kaki transistor ini. Ya, naik 1, syaratnya harus naik 2. Ya, tidak naik, kita ubah letak probe acuannya ke probe berwarna hitam seperti ini. Kita hubungkan ke salah satu kaki transistor seperti ini. Ya, naik 1, syaratnya naik 2. Ya, naik 2. Berarti jenis dari transistor ini yaitu jenis PNP karena menggunakan probe hitam sebagai acuannya. Kemudian di sini kita akan mencari kaki basis terlebih dahulu. Nah, untuk mencari kaki basis kita hubungkan kabel probe ke salah satu kaki pada transistor. Di sini saya menggunakan kabel probe berwarna hitam seperti ini. Kita hubungkan ke salah satu kaki transistor terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita hubungkan kabel probe berwarna merah ke salah satu kaki transistor ini. Ya, naik 1, syarat basis harus naik 2. Ya, naik 2. Berarti letak kaki pada transistor ini yaitu letak basisnya berada di bagian tengah seperti ini. Untuk mencari kolektor dan emitornya, menurut data dari Google tentang penempatan kaki pada transistor, jika letak basis pada transistor terletak di bagian paling tengah, maka letak emitor berada di bagian kiri dan letak kolektor berada di bagian kanan kaki transistor ini. Berlaku jika tulisan posisinya seperti di depan ini seperti ini, tidak berlaku di belakang seperti ini. Kemudian yang terakhir di sini saya akan menentukan kaki pada transistor tipe 2N3055 atau biasa disebut transistor tipe jengkol. Bentuk gambarnya seperti ini dan bentuk aslinya seperti ini. Langsung saja pertama-tama kita tentukan dulu jenis dari transistor tipe jengkol ini. Caranya seperti ini. Baiklah, di sini kelihatannya kaki pada transistor jengkol ini terdapat 2. Padahal kaki pada transistor jengkol ini yaitu ada 3. Letak kaki ketiganya ada di bodinya. Langsung saja kita tentukan jenisnya. Cara menentukan jenis transistor, pertama kita hubungkan kabel probe ke salah satu kaki transistor. Di sini saya menggunakan probe acuan berwarna hitam seperti ini. Kita hubungkan ke kaki transistor salah satunya, dan kabel probe berwarna merah kita hubungkan ke kaki transistor. Ya, bisa dilihat naik 1, syaratnya harus naik 2. Ya, naik 2 berarti jenis dari transistor ini yaitu jenis PNP karena menggunakan probe hitam sebagai acuannya. Kemudian untuk mencari kaki basisnya yaitu seperti ini, kita hubungkan kabel probe ke salah satu kaki transistor terlebih dahulu seperti ini. Di sini saya menggunakan probe berwarna hitam sebagai acuannya. Kemudian kita hubungkan kabel probe berwarna merah ke salah satu kaki pada transistor seperti ini. Ya, bisa dilihat pada jarum multitester naik 1, syarat basis harus naik 2. Ya, naik 2. Berarti letak basis berada di bagian sini. Bagian sini ya, letak basisnya. Kita tulis dulu, letak basis di bagian kaki ini yang di atas. Kemudian menurut data dari Google tentang penempatan kaki pada transistor, jika letak basis di sini, maka letak emitornya berada di bagian sini dan letak kolektornya berada di bagian bodi. Setelah kita melakukan penentuan kaki transistor, ada baiknya kita putar switch pada multitester ini ke posisi awal, yaitu off, agar pada multitester ini baterai tidak cepat habis. Sekian dari saya mengenai penentuan kaki pada transistor. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.